saya bukan ahlinya kali ini, ya itu pokoknya dua penggalan itu kira-kira matahari sudah meninggi dari waktu terbit kira-kira 15 menit. Nah, kapan matahari terbit itu? Ketika matahari terbit dari garis ufuk, karena kita itu sering menerjemahkan matahari terbit ini wis melalui Gunung Lawu. Padahal Gunung Lawu itu matahari tampak, kalau pas naikkan Gunung Lawu bisa jadi sudah jam 6:30 baru matahari tampak. Itu bukan itu ya. Jadi kalau di jadwal-jadwal saya kira sudah ada. Tapi yang jelas bahwa di sini pelaksanaan sholat Idul Fitri itu matahari sudah lebih tinggi daripada pelaksanaan sholat Idul Adha. Kenapa sholat Idul Adha itu kok lebih pagi? Supaya nggak bisa meleh korban terus tinggal sarapan. Jadi zaman Nabi ini nanti kan juga sunahnya kalau Idul Adha itu tidak makan dulu, ya, sholat dulu, sholat yang pagi, yang belek, hewan bisa untuk makan bersama. Nah, ini ada yang ngomong juga makan bersama baik itu, yang bikin di sini. Ini nggak kurang korban di sini. Tentang sholat Id. Sholat Id itu intinya diselenggarakan di lapangan. Tidak di masjid kecuali hujan. Karena Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallam yahruju yaumal fitri wal adha illa musalla fa awala syai'in yabda bihi sholat. Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa ia berkata, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu selalu keluar pada Idul Fitri dan Idul Adha menuju musola. Musola yang dimaksud kuwi tanah lapang yang telah letaknya itu sekitar 1.000 hektar, sekitar 200 meter. Musola itu jaraknya sekitar 200 meter dari Masjid Nabawi. Sekarang gimana? Sekarang sudah jadi komplek Masjid Nabawi. Jadi Kanjeng Nabi itu sholatnya itu di musola. Musola yang dimaksud kudu musola model masjid apa? Masjid kecil sekarang. Masjid kecil itu kan hanya Jawa ini dulu ada yang namanya langgar. Bisa langgar. Langgar ini apa? Kecil. Bangunan yang kecil, wong Jawa dulu dibuat bertingkat. Ya, kebanyakan dibuat dari kayu dan bambu. Wong ini bambu. Jadi buat tingkat terus bambu, terus cilik-cilik bisa gue nek pipis orang yang tinggi cukup ya. Bambu gitu. Pak Marno berawan-awan tidurnya di musola. Nah, yang dimaksud musola ini tanah lapang. Jadi Nabi itu sholatnya di tanah lapang yang jaraknya dari masjid Nabawi didirikan Nabi sekitar 200 meter. Maka sejak dulu Kiai Dahlan itu mempelopori sholat di tanah lapang, sementara orang lain para kiai-kiai dulu tidak mau karena di tanah lapang itu rumah sana nggone kotor, nggone reget. Ya. Jadi dulu nggak mau, tetap saja sholat itu di masjid. Bahkan sampai sekarang masih ada loh kiai-kiai tertentu yang tidak mau sholat Idul Fitri di tanah lapang. Lalu tadi hadis Imam Bukhari ini, kan hadis Abu Dawud dan Abu Hurairah, anna ashabahu matrun fi yaumi idin, fasolat bihum Nabi Sallam, sholat kama idin fil masjid. Jadi Abu Hurairah bahwa mereka para sahabat suatu hari mengalami hari raya, mengalami hujan.
Karena ada malam hujan, lalu Kanjeng Nabi melakukan sholat bersama mereka di masjid hujan. Jadi kalau tidak hujan di tanah lapang. Nah, Bapak Ibu, ini jadi pelajaran kita. Yang jalan itu pembaharu. Dulu sebelum jalan merintis sholat di lapangan, semua orang sholatnya di masjid. Ketika jalan merintis sholat Jumat, sholat Idul Fitri di tanah lapang, banyak yang nggak mau, bahkan banyak yang mencoba. Sekarang semuanya orang sudah berbondong-bondong sholat di tanah lapang, walaupun tetap enak dengan masjid. Masjid Istiqlal ya tetap bingung sholat. Kalau di tanah siapa enggak, ya sah. Ini utamanya tetap di tanah lapang. Di tanah lapang itu bukan berarti hanya lapangan. Jadi kalau di jalan juga boleh, ya, karena yang namanya musola itu, maka dulu ada hadis siapa yang mampu untuk korban, kok tidak mampu walatak robana musolana kamu, maka jangan mendekati musolaku. Musola yang dimaksud itu ya tanah lapang. Nek kamu mampu nggak mau korban, jangan ikut sholat Idul Adha. Kira-kira seperti itu. Jelas ya, jadi nggak usah ragu-ragu. Tanah lapang ini nanti banyak najisnya apa? Najisnya apa itu? Apakah tanah itu najis? Tidak. Kalaupun itu umpamanya ada najisnya, karena Kanjeng Nabi seperti itu, ya berarti mesti maklumi najis makfu. Dengan ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sholatnya ini kan banyak sholatnya yang di pelataran, ya pelataran ini sini kan ya sandal-sandal, mau demek apa kan ya semuanya masuk. Kalau itu umpamanya menginjak kotoran apa ayam. Pertanyaannya yang kemarin saya belajar, kotoran ayam itu najis apa enggak? Enggak kan? Jadi Bapak Ibu misalnya mau nyangcit sarungnya rumput itu hanya telek pitik mabune jangan sah loh ya. Neng kira-kira pilih kan? Nek sarung kena telek terus utawa sing anu sing apa sing diternak kuwi ya kan. Terus bar makani ternaknya terus tangane blibit kena telek pitik terus tinggal sholat gitu. Mungkin itu dari sisi kebersihan. Lalu berikutnya Bapak Ibu tentunya semua umat Islam laki-laki dan perempuan agar hadir di tempat sholat. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha unanuk maru anak berjaya wahidi kata rijal bikram min hijriha kata rijal khuyada wayakuna khalqunas. Dari Abu Dia, kami para perempuan diperintahkan Kanjeng Nabi untuk keluar rumah pada hari raya itu sholat Idul Fitri, sehingga kami ajak semua keluar, juga para perawan yang sedang dipingit. Jadi zaman Kanjeng Nabi ini enak perawan pingitan. Perawan pingitan itu siapa? Perawan sing wis di khidbah, wis sing dipinang. Iki perawan dipinang bareng cek kuduran. Ini dipingit. Karena sudah dipingit, biar tidak kemana-mana, gelora dilirik jago yang lain. Dipingit. Dan termasuk yang mereka sedang haid juga, ya, sedang datang bulan. Semuanya agar keluar, gitu ya. Nah orang-orang yang seperti ini yang sedang datang haid ini, adapun Qalbunas tempatnya berada di belakang jamaah.
ambil tempat paling belakang. Terus patu takbirna ditakbirihim wa yad'una bidu'aihim. Mereka itu yang tadi termasuk yang halangan itu ikut bertakbir. Jadi boleh mengumandangkan takbir. Juga ikut berdoa bersama mereka, bersama siapa? Kaum muslimin. Jadi datang boleh takbir, boleh berdoa. Yang lucunya baru kata dari yauma waktu orang tahu. Jadi dia boleh bertakbir, dia boleh berdoa, mengharapkan apa? Keberkahan dan kesucian hari raya. Jadi tetap saja ke tanah lapang. Lalu ada yang tanya, Pak, tanah lapang pakaiannya apa? Pakaiannya jelas menutup aurat. Bentuknya seperti apa? Ya terserah. Ya jenengan ke tanah lapang terus pakai mukena, boleh enggak? Boleh. Tidak pakai mukena juga boleh. Ini sok-sok ketemu. Jenengan orang nganggo pakai mukena, aku suka malam. Mungkin seperti itu. Tapi boleh pakai apapun boleh. Yang penting di situ boleh mengumandangkan takbir, boleh berdoa. Dalam riwayat lain saya sampaikan berdasarkan untuk keluar rumah dan kami ajak para keluar sedang datang bulan, ya, yang muda-muda yang sedang dipingit, sedang mereka yang datang bulan hadir berdoa bersama jamaah. Lalu yang terakhir ini wayatazilna musholahum. Jadi dia di belakang ikut takbir, ikut berdoa, tapi menjauhi tempat sholat mereka, artinya terpisah. Tidak boleh melakukan sholat. Jadi yang berhalangan itu di belakang. Ya. Kalau aturan umum memang sok perempuan itu ya di belakang. Dulu sudah kita bahas ya, sok terbaik laki-laki itu yang depan, sok terbaik perempuan itu di belakang. Sekarang tuntunan menyambut dan melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya. Yang pertama memperbanyak takbir. Nah, ini Bapak Ibu memperbanyak takbir. Ada pertanyaan, kapan takbir Idul Fitri itu dimulai? Kan ada yang menyampaikan takbir Idul Fitri itu dimulai pada waktu pagi hari. Ini saya bacakan keputusan Muktamar Tarjih ke-20 tahun 76 di Garut, Jawa Barat. Apa hendaklah engkau perbanyak membaca takbir pada malam hari raya Idul Fitrah sejak mulai matahari terbenam sampai esok harinya ketika sholat akan dimulai. Berarti sejak kapan itu? Maghrib, Idul Fitri. Lalu juga di keputusan Muktamar Nasional Tarjih ke-14 di Malang, di antara adat menyambut Idul Fitri adalah dalam rangka menyambut dari Idul Fitri dituntutkan agar orang Islam memperbanyak takbir pada malam Idul Fitri sejak dari terbenamnya matahari hingga pagi hari ketika sholat Id segera dimulai. Jadi sejak terbenam matahari sampai pelaksanaan sholat Id. Dalilnya apa Pak? Dalilnya siji. Al-Quran surah Al-Baqarah 185 itu walitu kemilul iddata walitu kabbiru waha ala mahadakum wa la'alakum taskurun. Dan supaya kamu menyempurnakan bilangannya,
menyempurnakan bilangannya apa? Bilangan puasa. Nek sudah sempurna, apakah 29 hari atau 30 hari? Bulan ini nanti, tahun ini berapa hari Pak Bu kita puasa? 30. Kancane dhewe wis ana sing ancang-ancang mulai poso ini melu keri lebarane melu kok jajal bisa nungka ya nek sing ngono iki padha karo Pak. Wong nikah itu nek menurut Mama Hanifah yang wis dewasa itu boleh tanpa wali. Menurut Imam Malik boleh tanpa saksi ya, karena digandeng maka orang-orang itu boleh nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Berarti apa? Mau ijab kabul. Pak Samsuri senang kalau sapa ya cukup ijab kabul rampung. Nah, tentu itu tidak boleh. Nah, itu namanya talfik. Talfik itu mencampur adukan pendapat mazhab hanya untuk cari kemudahan. Saya kembali jadi ketika sudah disempurnakan, kita sempurnanya itu tanggal 19 nanti ya. Nah, maka agungkan asma Allah, bertakbirlah. Lalu yang kedua, memang ada hadis riwayat Ibnu Umar ini yang sering dijadikan patokan bahwa takbir itu pada pagi hari. Kan Abi Umar annahu kana idza wada ila musalla yauma idi kabbara farofa'a sallallahu lahu bitakbiri wa bi riwayatin kana yaqulu ila musalla yaumil fitri idza tala'at syamsu wa tukabbiru hatta ya musalla yauma id summa yukabbiru bi musalla hatta idza jalasa imamu tahu takbir. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia pergi ke tanah lapang pada hari Id, beliau bertakbir dengan mengeraskan suaranya, suara takbirnya. Dalam riwayat lain, beliau apabila pergi ke tempat sholat pada pagi Idul Fitri ketika matahari terbit, beliau bertakbir hingga sampai ke tempat sholat pada Idul Fitri. Kemudian di tempat sholat itu beliau bertakbir pula sehingga imam telah duduk, beliau berhenti bertakbir. Nah, Bapak Ibu, pemahamannya gimana? Pemahamannya satu, anjuran untuk memperbanyak takbir pada Idul Fitri itu tadi dimulai sejak terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri dengan memperhatikan Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, memang pada ayat tersebut tidak ditegaskan secara nyata kapan dimulai takbir itu. Ya. Kapan dimulainya tidak ditegaskan, hanya ketika kalau sudah menyempurnakan puasa, wali itu takbirullah. Sehingga apa ini dimaknani ketika matahari terbenam maka sudah mulai takbir sebagai tanda sempurnanya puasa Ramadan. Lalu dalam berbagai kesepakatan para ulama dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili dalam usul fikih Islami di 1 ayatnya ini, apabila ada perintah yang tidak disertai ketegasan waktu, tapi kalau tetap di ruang, waktunya apa bermaghrib, apa berisya dan sebagainya, tidak disertai ketegasan waktu, dibolehkan untuk menyegerakan atau mengakhirkan pelaksanaan. Hakikatnya boleh. Anu kok mulai bermaghrib ya entuk, berisya ya entuk, tengah wengi ya entuk, subuh ya entuk, pagi ya entuk. Namun menyegerakan itu lebih utama dan lebih berhati-hati. Menyegerakan lebih utama dan lebih hati-hati.
Ini sama pemahaman kita ketika Kanjeng Nabi itu Ibu Aisyah itu menerangkan sholatnya Kanjeng Nabi 4-4-3. Ini ada ulama yang menerangkan 4 dulu, 2 rakaat dari kui leren yang panjang. Coba dengan cari keterangan leren panjang itu kata-kata yang mana? Karena walatas'al husnihina wa tulihin. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Bagus dan panjang itu orang bagus lereni. Ini bagus dalam melaksanakan. Ini pemahaman dah. Kalau kemarin saya singgung 4-4-3 itu bisa 2 makna. Makna bersambung dan makna berpisah. Nek makna bersambung dan berpisah, bersambung itu makna sing jelas karena jarak hadisnya itu kaifa itu bagaimana kita kok ini enggak bukan rokaatan, bukan berapa rokaatnya, tapi kaifa. Nek tam berapa rokaatnya? Berapa rokaatnya? 4-4-3. Ya, ini hadis ini kaifa itu bagaimana itu berarti calonnya nindak lalu ada yang masna Pak ini yang usul fikih yang seneng dalil dan dalil ketika Nabi menjelaskan hadis Nabi menjelaskan masna itu ketika ditanya sholat malam secara umum itu 2 rakaat ini yang 4 rakaat 3 itu ketika Ibu Aisyah ditanya sholatnya Nabi di bulan Ramadan. Nek wis nek sing khusus maka yang berlaku bukan yang umum tapi yang khusus. Dari umum ini ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyati sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wong sing padha iman lanang wedok ketika sudah ada seruan untuk sholat Jumat maka pergilah sholat Jumat. Berarti orang iman itu wajib sholat Jumat. Dengan hadis Nabi dikecualikan perempuan yang berlaku umum khusus. Nah umum berarti dengan wajib sholat Jumat. Tapi perempuan itu akhirnya dimaknai tidak wajib sholat karena menggunakan dalil khusus. Semua orang kutiba alaikum syiyam wajib puasa. Yang sakit boleh enggak tidak puasa? Dia beriman apa enggak? Beriman. Nek bagi yang sakit yang berlaku dalil umum atau dalil khusus? Khusus orang yang jadi di sini kita juga menegaskan itu ya. Jadi boleh di awal boleh, tengah boleh, di akhir boleh. Ini menyegerakan itu lebih bagus karena Allah berfirman di Quran surah Al-Imran wasyami'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu pada ampunan Allah, ampunan Tuhanmu, bersegera ke surga ya di Al-Imran 133 yaitu lalu di Al-Maidah ayat 46 sering yang dijadikan slogan atau semangat di pemuda Muhammadiyah itu fastabiqul khairat berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Nah pertanyaannya, hadis Umar yang menjelaskan beliau pagi, Ibnu Umar tadi pagi itu menjelaskan bahwa ke tempat sholat itu baca takbir itu gimana Pak? Itu dimaknani, dipegangi sebagai berakhirnya waktu takbir. Karena tidak ada penjelasan itu awalnya waktu takbir dalam menyambut Idul Fitri. Ketika Idul Fitri segera dimulai, maka beliau takbirnya lalu berhenti. Lalu juga yang lain itu ya ada yang pagi hari memang ada beberapa hadis yang pelaksanaan pagi hari itu ternyata apa itu untuk sholat Idul Adha.
tadi mulai takjil itu ketika sholat Idul Adha dimulai pada sholat subuh hari Arafah, berarti tanggal 9 Zulhijjah. Ini bahasa supaya saya sampaikan. Jadi maksud saya kalau Muhammadiyah berpedoman pada itu insya Allah tidak salah, juga tidak menyalahkan yang lain. Nah, sekarang bacaan takbir. Ngan Ibrahim qol kanu yukabbiruna yauma arafatan wa akadukum mustaqbilul qiblata fi duburi sholat Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil. Dari Ibrahim riwayatkan yang berkata ketika para sahabat masuki hari Arafah, salah satu antara mereka menghadap ke kiblat di akhir sholat, mereka mengucapkan takbir Allahu Akbar, la ilaha, Allahu Akbar yang benar dua kali, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahil. Masjidku sing ping 3 iki Pak. Ya cicip sing 3 ya dengan ngiroke loro wae ngisi menang kan cukup baik. Itu ya. Kalau bisa kita mulai dari wong Muhammadiyah itu iso. Jadi ya takmir masjid dan iso. Ubah. Jadi semuanya seperti itu. Pokok gitu Pak, ya kajiannya seperti itu. Nek kula ping 3 piye Pak? Ya ini nek KDC kuat ya silakan, kita tidak menyalahkan ning kula ngeten iki ampun di salahke kan enak kan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tok nggih. La ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahil. Lalu hadis yang kedua memang juga ada hadis Abu Rozak yang Salmani qol kabirullah Allahu Akbar kabirullah. Diuraikan dari Salman, dia berkata bertakbirlah dengan Allahu Akbar kabirullah. Jadi boleh hanya Allahu Akbar kabirullah. Lalu di riwayat Ibnu Mas'ud sama tadi Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar wa lillahil. Nah, pertanyaannya, nah putri itu ora Pak takbir. Asal bukan takbir. Sampai nyanyi untuk masuk takbir itu. Ya takbir kan. Tapi yang dijaga kalau takbir laki-laki perempuan ya jangan sampai campur jadi satu. Sing putri nek takbir aja ngemayokke. Ngemayokke nanti suara ya. Yang wajar-wajar aja. Terus waktu kaya nyanyi ngemayo-ngemayo karena apa? Ada yang ngomong suara putri itu aurat. Suara putri itu aurat. Ada ngomong berarti ada dosen sih Pak. Nah dosen juga kemayu-kemayu. Kan orang kebanyakan aurat itu ya. Tapi Muhammadiyah tidak berpandangan laki-laki seperti itu. Boleh ya. Yo dijagalah. Ya, pertanyaan kalau suara putri itu Allah, suara putra di hati putri itu Allah apa enggak? Lu enak lu, ibu-ibu yang sholat di Masjidil Haram itu nangis mergo mengikuti imamnya yang luar biasa bagusnya. Jadi nangis karo imam apa nangis karo Gusti Allah ya. Jadi kalau ibu-ibu itu kita itu kan sering ya ketika yang kita ngalamin lah. Pertama ke Masjidil Haram ini aslinya yang nangis melihat Masjidil Haram, melihat Ka'bah. Biasanya kita berkesan betul. Terus iso sholat dengan imam-imam yang luar biasa seperti itu.
Lah kuwi aku ora ngerti to kanggone ibu kuwi kepiye nek ngono kuwi. Karena bisa jadi karena mendengar suaranya Mas Romi yang bagus, terus kelingan lho suaranya bojoku kok ora bagus nih. Jadi ya, jadi pertama takbir, lalu yang kedua berhias dengan pakaian yang bagus dan memakai wangi-wangian. Itu apa? Jadi hadis dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, kakeknya bahwa Nabi karena yalbasu burda ibarotin fi kulli idin. Kanjeng Nabi selalu memakai burda. Burda itu pakaian bercorak buatan zaman. Jadi artinya pakaian Idul Fitri itu tidak harus putih. Boleh pakaian bercorak. Maka kalau saya khotbah biasanya pakai jas. Jas itu kadang-kadang ya polos, kadang-kadang ya batik. Pada setiap hari Id boleh. Jadi ibu-ibu itu pakai mukena yang tidak harus putih boleh. Yang dijogo ya, dijogo. Nah ini mukena kan macam-macam lah itu. Ada model batik, ada model lurek-lurek, ada neko-neko. Yang penting itu dijaga supaya tidak mengganggu. Gitu ya, karena memang di hadis ini boleh. Lalu di hadis yang lain itu dari Zaid ibnu Hasan bin Ali dari ayahnya dia berkata, Amarona Rasulullah bil idaini anak basa aswada mana situ anak tadoyaba bi aswadi mana situ. Wa anna dahya bi asma'i mana situ bakorosa ngan sakoin wal darura ngan asarotin anu ibat takbiro alai nasaki natahu wal wakoru. Kami diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah pada 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Adha untuk memakai pakaian terbaik yang ada. Artinya tidak harus baru. Cuma dulu kok kan ya kuat apa Idul Fitri identik dengan baju. Sebab dulu itu pancen ya wong dolan duwe baju. Tukune baju ya itu. Sekarang kan baju kita sudah banyak. Pakailah yang terbaik, tidak harus baru. Pakailah wangi-wangian yang terbaik yang ada. Jadi boleh pakai wangi-wangian. Bahkan dalam sunnah Nabi sejatinya laki-laki itu kalau pergi itu pakai wangi-wangian. Maka Kanjeng Nabi itu wangi. Ya. Jadi suruh pakai wangi-wangian. Kalau ibu-ibu nek wanginya pakai wangi-wangian ampun dicurigai. Bapak ini sih orang tahu nganggo wangi-wangian, saya nganggo wangi-wangian. Itu mesti apa-apa ini. Pakai teko ini ada apa Pak? Nabi pakai wangi-wangian. Ya, lalu kalau pada hari Idul Adha di sini disampaikan Nabi membeli binatang kurban, sapi untuk 7 orang, unta untuk 10 orang. Ini intinya itu pakai wangi-wangian, pakai pakaian terbaik. Lalu makan sebelum sholat Idul Fitri layak 7 Yaumul Fitri hatta yak'ama. Wala yak'ama Yaumul Adha hatta yusul. Jadi Rasulullah pada hari Idul Fitri tidak keluar sebelum makan. Kalau Idul Adha tidak makan sebelum selesai sholat. Ini tidak ada iqamah. Ya, tidak ada dan tidak iqamah. Jadi di beberapa hadis ini ya bahwa Nabi SAW kharaja yauma adha au fitri wa sholat rakaataini lam yusolli qablaha wala ba'daha. Satu, tidak ada sholat sunnah baik sebelum maupun
sesudahnya. Ya ampun nyeregepi. Gue yang mau nggak tahu sholat belas. Metune Idul Fitri begitu teko sholat Idul Fitri, sholat sunnah. Dan kita serge gitu ya. Jadi ada sholat sunnah ya. Lalu juga bahwa dari Jabir syahidu sholat sama Nabi SAW. Aku menyaksikan sholat bersama Rasulullah SAW. Fi yaumi idin pada hari id pada abi sholati qabla khutbati bi ghairi adanin wala iqamatin. Jadi Rasulullah itu melakukan sholat raya beliau mulai dengan sholat sebelum khutbah, berarti sholat dulu baru khutbah, tanpa azan dan tanpa iqamah. Disuarakan saya itu sekali. Gitu. Di hadis lain memang ada seruan as-sholatu jami'ah. Yaitu ketika sudah mau sholat. Nek model wong Jawa diumumkan ini Pak, Bapak Ibu sholat berbeda sudah mau dimulai, silakan monggo untuk mengatur jamaahnya, yaitu itu boleh-boleh saja karena itu bukan dari pelaksanaan kaifiah sholat, itu hanya untuk mengabani jamaah karena jamaahnya mungkin terlalu besar. Mulai kudu didotosi. Jadi ya termasuk ada yang baru di jalan dan sebagainya. Kalau saya ngomongin, "Gurian Pak Imam." Ya. Lalu nanti berdiri lebih 5 menit ini saya ada yang lucu lah gitu. Oh, bisa membuka orang-orang itu. Lalu tata cara sholat Idul Fitri ya. Dimulai dengan takbiratul ihram. Diiringi dengan niat ikhlas karena Allah. Ya, seperti sholat biasa, takbiratul ihram dengan niat mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, lalu membaca doa iftitah, tetap membaca doa iftitah, dilanjutkan takbir zawaid, takbir tambahan untuk rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Karena Rasulullah kabar fil idah ini fil ula sab'an qabla qiraati wa fil akhirati khamsan qabla qiraat. Dari Aisyah, Rasulullah pada sholat Idul kedua raya takbir 7 kali dan 5 kali sebelum membaca Al-Fatihah. Kapan 7 kalinya? Pada rakaat pertama di fil ula, 5 kalinya rakaat kedua. Lalu di antara takbir zawaid tadi tidak ada bacaan zikir tertentu. Ya, ampun kayak diwi. Itu takbir Allahu Akbar. Anda sila Allahu Akbar. Tidak ada bacaan tertentu. Pokoknya enak ulun dengan pagi ini besok ben ngerti ya. Lalu setelah takbir membaca Al-Fatihah, tentu diawali ta'awud, diawali bismillah. Ta'awudnya secara sir, bismillahnya boleh jahar, boleh sir. Jadi kalau Muhammadiyah itu nek sholat ya, basmalahnya itu dibaca keras boleh, dibaca sir itu boleh. Jangan dia dididinan, nek sir itu berarti Muhammadiyah, nek jahar itu Muhammadiyah, bukan seperti itu di penggunaan kajiannya. Lalu yang kelima, ini juga merupakan sunnah, rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu membaca Sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Rakaat kedua al-ghasyiyah.
hal ataka hadisul ghasyiyah. Al-A'la dan Al-Ghasyiyah itu yang dilakukan Nabi. Menyikapi ini gimana kalau ini kita baca yang bagus? Surat lain piye Pak? Ya tetap sah. Kalau gini pun wawahu akan dua jamaah favorit, surat favorit. Yang seingat saya mengenai yang makmum apa imam sholat Idul Fitri jaga kok mocone punya aja kafirun kalau akan. Tapi itu kalau dilakukan sebenarnya sah, boleh. Ya, bahkan ada imam kan cukup alif lam mim Allah. Nek sing jadi makmum majlis seneng. Yang berikutnya lalu khutbah setelah sholat Idul Fitri. Jadi khutbah itu dilaksanakan yang dalam hadis itu disebutkan julusun ala sukufi wa yu'iduhum yausiduhum wa ya'muruhum wa ingkanu yu'idu ayat to'am baksan koto'ah. Beliau menyampaikan peringatan ketika apa? Ketika jamaah itu masih duduk ya. Lalu beliau bangkit menghadap jamaah, sekarang dia naik mimbar, lalu menyampaikan peringatan, jangan kepada mereka, mengumumkan perintah-perintah pada mereka. Dan jika beliau hendak memberangkatkan angkatan atau mengumumkan tentang sesuatu, beliau laksanakan kemudian pulang. Jadi di khutbah Idul Fitri ini bisa ngomongnya Arab berjuang, Arab perang itu boleh. Jadi ya boleh. Jadi intinya dilaksanakan khutbah. Nah khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha itu seperti khutbah biasa, dimulai dengan membaca hamdalah. Kalau pertanyaan, bacaan awalnya itu hamdalah dulu apa takbir dulu Pak? Hamdalah, betul. Jadi habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya hamdalah dulu. Ya, semua rukun itu dilaksanakan, lalu membaca syahadat, membaca sholawat, wasiat, takwa, ya. Lalu di hadis riwayat Ibnu Majah di situ dijelaskan karena waktunya singkat ya. Itu di antara tengah-tengah khutbah itu jadi yukabbiru baina aswafil khutbati wa yuksiru takbiro fi khutbatil idain. Jadi di situ dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu pernah bertakbir di tengah-tengah khutbah, tidak di awal khutbah, di tengah-tengah khutbah. Beliau memperbanyak takbir dalam khutbah 2 Id. Maka kalau mau dipraktekkan, ini praktek, ini bukan syariat Pak Samsuri ya. Jadi khutbah Jumat itu seperti awalan, seperti khutbah Idul Fitri seperti awalan khutbah Jumat. Nanti sebelum pakai nasihat bahasa Indonesia bisa diselami dulu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu di sela-sela nasihat-nasihat itu juga bisa takbir. Lalu khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri hanya 1 kali. Tidak pakai duduk di antara khutbah. Lalu di hadis riwayat Nasa'i, khutbah diakhiri dengan doa. Yang doa itu ala hadza wa asara bismu bihis sababa. Jadi Nabi itu sambil berdoa ketika khutbah di atas mimbar, dan beliau itu mengisyaratkan jari telunjuknya.
Jadi khatib itu ketika berkhutbah tangannya tidak mengadah, ning tangannya menunjukkan jarinya ke atas. Menunjukkan berarti ini ya, orang ini ya. Kayak nek tahiyat ya. Tahiyatnya bahwa sudah naik jarinya orang diungkap ini ning diluruskan. Contohnya anak yang dikelubur ini. Pak Samsuri kayaknya nonton ya nonton. Pas sholat kucing tak ada ini, aku pas sholat aku nggak ada ini. Mau tidak diri kalau aku ini jomji sejak Pak Samsuri mau diri ini. Umpamanya seperti itu. Ini upaya kita kan untuk membenarkan orang salah. Nah setelah khutbah selesai, ya wes ditutup dengan salam. Berarti Rasulullah Idul Fitri salam saya. Nah, Bapak Ibu, tradisi yang ada di kita yang disebut salam-salaman, sholat, halal bihalal, tentu karena itu merupakan tradisi baik ya tidak apa-apa. Jadi karena ada habis sholat terus dijak salaman antar jamaah, tentu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Boleh nggak Pak? Boleh, wong wis Pak. Sholat, anak-anak sing dianake halal bihalal susah, ngumpul, ya. Sing apa? Sing nom kan, sungkem sing nom suruh menyampaikan kesalahan. Karena udah itu sing salah, bukan sing nom apa sing bodoh. Sing bodoh. Ning patute iki pancen sing jaluk ngapura kuwi yang muda, maka yang muda minta maaf pada yang tua, minta maaf ya, menyampaikan kesalahan. Lalu di keluarga yang banyak salah beri suami atau istri. Ini kalau yang mau minta maaf dulu istri atau suami. Itu karena kemuliaan seorang istri ini kita yang suwargo itu muda-muda ya. Jadi sing salah kuwi sing suami, sing kon minta maaf istri. Istri kon malah ngono kuwi. Jadi itu tradisi ya. Tidak dipermasalahkan. Nanti kalau kita mau mengadakan halal bihalal yang bagus secara formal, kalau tidak ya nggak apa-apa. Ini yang penting diantara kita harus saling membuka hati, membuka diri, untuk saling maafkan dengan kirim apa kayak ucapan-ucapan selamat itu tidak boleh. Ya, nek kirim yo nganggo ati. Wis saiki kirim ngono wis apa kowe nek wong mati terus innalillahi wa inna ilaihi ngono ki ngirim tok iki ora ndonga tenan. Coba ini sing jenenge ngono kae iki nganggo ndonga tenan apa ora. Kan kadang-kadang kita hanya ambil tulisan itu terus kita pikirin ini sejatinya hati lisan kita tidak pernah berdoa. Momennya dengar ada orang tua dari teman kita yang meninggal, lisannya batinnya wa dewi jangan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apa ora. Kadang-kadang orang ucap bermiring ucapan. Enak-enak yang gugah-gugah malam hari sholat malam akhirnya disauri ngamuk nesu sambil itu ya tidak sholat malam nggak pernah merespon. Terus yang siap sholat malam ini janji enak tengah dulu enak jam dulu enak setengah dulu enak aku sewangi apa kan barisi gua ngajak-ajak sholat malam dan kalau nggak hati-hati malah ciri acak-acak marah bisa. Kita itu kadang-kadang kan gitu. Jadi antara syiar karo riak ini bedanya tipis. Kalau teman-teman dapat prestasi apa-apa dan sebagainya terus diberitakan itu bagian dari syiar atau bagian dari riak. Tergantung
Nah, sekarang kita luruskan prestasi-prestasi di antara teman-teman itu kalau diupload, kalau diberitakan, diniati sebagai syiar wa amma bini mati robbika wahadis. Terhadap nikmat Allah kuwi omongno siarno, tidak niat ria. Jadi niat ria ini biasanya yang kita harus hati-hati. Kegiatan apa-apa sih orang pati patut dipamer. Minggu ini tik-tik yang kawak mangun dipamer. Minggu berikutnya yang Gunung Kidul pamer dan sebagainya. Mungkin itu suriahnya ada. Tapi kalau yang terkait dengan prestasi-prestasi dengan secara pribadi, dapat prestasi apa dikabarkan, mahasiswanya dikabarkan, itu insya Allah muka-muka tidak bagian dari riya, bagian dari syiar. Ya. Maka apa? Kalau sifatnya yang sangat-sangat pribadi, ora sah dipamer. Mosok akhir puasa bisa belanjake anake kuwi baju baru saja jajan diunggah nek grup dosen dan pimpinan. Saya kan juga enggak pas ya. Tapi kalau prestasi yang berhubungan dengan kampus ini ada orang pamer ning PA. Saya kira demikian. Pak Ibu, kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.